Pernah nggak sih kepikiran sebenarnya ada cara yang paling bener nggak sih buat investasi? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah ide yang sampai menang hadiah Nobel. Ide yang mengubah cara kita memandang investasi selamanya. Namanya teori portofolio modern. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, dilema setiap investor. Terus, kita lanjut ke sihirnya diversifikasi, sampai akhirnya kita temukan apa itu portofolio yang optimal. Udah siap? Yuk, kita mulai. Bagian pertama, keseimbangan investor. Nah, disinilah semuanya berawal. Tarik ulur yang nggak ada habisnya antara pengen dapat untung gede, tapi juga pengen bisa tidur nyenyak di malam hari. Ini dia nih pertanyaan super penting. Bisa nggak sih kita dapat imbal hasil lebih tinggi tanpa harus mempertaruhkan lebih banyak? Menurut teori portofolio modern, atau kita sebut aja MPT, jawabannya adalah bisa. Oke, kita bahas imbal hasil dulu ya. Ini bagian yang gampang kok. Imbal hasil portofolio kamu itu ya gampangnya cuma rata-rata dari setiap aset di dalamnya. Misalnya separuh portofolio kamu naik 10%, separuhnya lagi naik 20%, ya total imbal hasilnya 15%. Simpel kan? Nah, disinilah keajaibannya mulai terasa. Soal risiko atau varians, ceritanya beda. Risiko portofolio itu bukan sekedar rata-rata dari risiko tiap aset. Kuncinya itu ada di gimana aset-aset itu berinteraksi satu sama lain. Ibaratnya, gimana mereka menari bareng di lantai bursa. Memahami tarian risiko inilah yang membawa kita ke konsep inti berikutnya. Sesuatu yang sering banget disebut sebagai satu-satunya makan siang gratis di dunia keuangan. Apa itu? Keajaiban diversifikasi. Grafik ini nih, intinya MPT. Kalau semua aset kamu geraknya barengan, korelasinya sempurna, kamu cuma dapat garis lurus antara risiko dan imbal hasil. Tapi, kalau gerakannya nggak barengan, lihat deh apa yang terjadi. Garisnya tuh jadi melengkung ke kiri. Artinya, untuk imbal hasil yang sama, kamu bisa dapat risiko yang lebih rendah. Itulah kekuatan diversifikasi. Semakin nggak kompak tarian aset kamu, atau semakin rendah korelasinya, manfaatnya semakin besar. Coba bayangin penari yang gerakannya beda-beda arah. Mereka jadi jarang tabrakan kan? Nah, begitulah cara diversifikasi mengurangi tabrakan atau risiko di portofolio kamu. Kemampuan buat nurunin risiko tanpa harus mengorbankan ekspektasi imbal hasil, inilah yang disebut para investor sebagai makan siang gratis. Ini satu-satunya cara buat dapat sesuatu secara cuma-cuma di dunia keuangan yang keras ini. Oke, tadi kan kita ngomongin dua aset. Gimana kalau kita masukin semua kemungkinan aset investasi yang ada di dunia? Nah, disinilah kita ketemu sama konsep berikutnya yang keren banget, perbatasan efisien. Coba bayangin setiap titik di sini itu satu aset. Kalau kita campur aduk semua aset itu dalam berbagai kombinasi, kita bakal dapat semacam awan portofolio. Tapi sebagai investor cerdas, kita nggak peduli sama isi awan itu. Kita cuma tertarik sama bagian pinggir terluarnya aja, amplop yang isinya pilihan-pilihan terbaik. Buat nyaring pilihan-pilihan di pinggiran itu, kita pakai ide simpel namanya dominasi. Gampangnya gini, kalau portofolio A ngasih imbal hasil yang sama kayak B, tapi risikonya lebih kecil, berarti A mendominasi B. Yaudah, kita buang aja si B. Gitu terus. Coba lihat deh grafik ini. Anggap kamu ada di titik tengah. Portofolio manapun yang ada di kuadran kiri atas itu jelas pilihan yang lebih bagus. Kenapa? Kamu dapat imbal hasil lebih tinggi dengan resiko lebih rendah. Udah pasti itu pilihan yang rasional kan? Setelah kita singkirkan semua portofolio yang terdominasi tadi, yang tersisa ya cuma kurva ini, perbatasan efisien. Setiap titik di garis ini, itu mewakili imbal hasil paling tinggi yang bisa kamu dapetin untuk tingkat resiko tertentu. Ini ibaratnya menu berisi portofolio terbaik yang ada. Oke, sekarang kita udah punya menu portofolio terbaik. Tapi, dari semua menu itu, mana yang harus kita pilih? Hebatnya, teori ini bilang ada satu jawaban yang paling benar secara matematis. Dan untuk nemuin jawaban itu, kita perlu nambahin satu elemen lagi. Elemen itu adalah aset bebas risiko. Pikirin aja obligasi pemerintah. Nah, sekarang kita bisa tarik garis lurus dari aset bebas risiko ini ke titik manapun di perbatasan efisien. Garis yang paling curam, yang cuma nyentuh kurva di satu titik aja, itulah yang nunjukin rasio imbal hasil ke risiko yang paling top. Garis ini disebut garis alokasi modal. Dan titik di mana garis itu nyentuh kurva, si bintang emas itu, secara teori adalah portofolio terbaik dari semua aset berisiko yang ada. Teori ini bilang, setiap investor, nggak peduli seberapa berani atau takutnya dia sama risiko, seharusnya punya kombinasi aset berisiko yang sama persis, yaitu yang ini. Oke, ini semua kedengerannya teori banget ya.
Nah, sekarang mari kita lihat gimana semua ide ini melahirkan salah satu ukuran paling umum yang kita pakai buat analisis saham sehari-hari, beta. Jadi, beta itu mengambil semua kerumitan resiko tadi dan menyederhanakannya jadi satu angka. Angka ini intinya ngasih tahu kita seberapa sensitif sebuah saham terhadap pergerakan pasar secara umum. Kalau pasar itu ombak, beta ngasih tahu seberapa tinggi perahu saham kita bakal naik turun ke bawah ombak itu. Tabel ini nunjukin semacam profil kepribadian buat sebuah saham. Beta di atas 1 artinya saham ini lebih heboh dari pasar, contohnya saham teknologi. Beta di bawah 1 itu lebih kalem atau defensif, kayak perusahaan utilitas. Nah, kalau betanya negatif, artinya dia suka gerak berlawanan arah dari pasar. Jadi, yuk kita rangkum sebentar. Kita mulai dari diversifikasi buat ngurangin resiko. Dari situ kita dapat perbatasan efisien alias menu portofolio terbaik. Lalu kita temukan ada satu portofolio optimal. Dan untuk menilai saham satu persatu, kita bisa pakai beta buat ngukur resikonya terhadap pasar. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kamu renungkan. Apakah portofolio kamu sekarang ini cuma sekumpulan saham aja, atau sebuah tim yang bekerja sama dengan efisien? Teori portofolio modern mengingatkan kita bahwa perbedaan antara keduanya itu penting banget.